Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Nah, yang harusnya kita tadi jam 9 ya. Cuma tadi saya mikir diundur saja 1 jam nggak masalah. Biar lebih banyak yang bisa hadir. Karena tadi kan hujan. Khawatirnya kalau jam 9 itu masih banyak yang belum bisa Tidur. masih tidur dan sebagainya. Kalau jam 10 masih tidur tuh terlalu sekali ya. Ya itu bosan hidup, Pak. Nah, ini saya sengaja dalam kelas biar kalian merasakan aura sekolah walaupun nggak pakai seragam sekolah kalian. Kalau saya selalu pakai pakaian seragam ini. Oke, anak-anak semua, kelas 12 MIPA 2 kita buka dulu pembelajaran kita ini, berdoa dengan bacaan kita masing-masing karena semuanya muslim. Jadi dengan bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, baik. Nah, ini yang hadir ada 15 siswa. Alhamdulillah, lebih dari separuh lah. Ya, mungkin yang lain masih ada kerjaan atau yang lain, begitu ya. Kita berbaik sangka saja. Nah, anak-anak semua, hari ini saya ingin menjelaskan cara menggunakan praktikum virtual lagi, gitu. Kalau di kompetensi dasar 3.1 kemarin kan kita udah praktikum virtual itu ya, membuktikan hukum Ohm waktu itu. Nah, di kompetensi dasar 3.2 ini kita juga akan melakukan praktikum virtual. Kalau 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah kita kan bertemu pakai Zoom juga itu. Saya sudah menjelaskan sejarah garis besar materi yang akan kita bahas di KD 3.2 ini. Coba sebelum lanjut saya mau tanya, masih ingat nggak materi kita tentang apa? KD 3.2 ini. Listrik statis. Oke, listrik statis. Ada yang masih ingat nggak apa bedanya listrik statis dengan listrik DC yang kita bahas di bab 1 kemarin? Di KD 3.1. Ayo siapa? Siapa yang bisa menjelaskannya? Saya tunjuk Mas Frans. Mas Frans, apa bedanya? Listrik yang kita bahas ini, listrik statis, dengan listrik DC yang kita bahas di kompetensi dasar 3.1 kemarin. 2 minggu lalu udah saya sampaikan perbedaannya. Mudah-mudahan masih ingat. Wow. Gak ingat, Pak. Saya gak ingat, Pak. Gak ingat. Alvito, masih ingat? Bener, Pak. Maaf, gak ingat, Pak. Alvito masih ingat? Apa, Pak? Loh, nggak dengar kah tadi? Oh, masa suara dengar, saya Pak. sudah... Cuma lagi nyari. Agak lupa dikit. Oh, agak lupa dikit. Yang lain, ingat nggak bedanya apa? Kalau listrik statis, dia listrik yang statis itu yang bentar-bentar, Pak, nggak nyambung-nyambung gitu. Oh, belum. Kabelnya masih putus bentar, ya ini ya. Ayo, disambung dulu kabelnya biar nyambung. Lupa. Kalau listrik statis, listrik yang diam. Yang diam. Iya. Oke. Yang diam, yang dia itu tidak bergerak, dia hanya bisa berpindah. Tapi yang berpindah itu adalah muatan listriknya. Itu kemarin. Muatan listrik itu salah satunya kalau di kimia ada istilahnya proton, elektron dan neutron, gitu ya, atau neutron sama. Tapi yang berpindah nanti itu adalah elektronnya. Elektron itulah nanti dianggap sebagai listriknya, begitu. Karena memang elektron itu arahnya selalu berlawanan arah dengan arus listrik. Pernah saya jelaskan pertama kita masuk dulu di kelas 12. Ini diingat itu. Bedanya kalau listrik DC kemarin itu listrik beneran, maksudnya listrik yang ada di rumah-rumah kita untuk menghidupkan lampu, TV, gitu ya, dan lain-lain. Itu bedanya. Ini pada selfie nih, Mas Frans. Saya ini pakai laptop, jadi saya bisa lihat semua. Ya kalau pakai handphone enggak, Pak, juga. Bener nih, enggak Pak, bener enggak. Nah, oke, itu untuk mengingat. Nah, hari ini saya coba share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang saya mau mengingatkan satu ini.
Yang tugas minggu lalu belum dikerjakan ada beberapa siswa. Saya Pak, jujur saya Pak. Nah, jujur tuh. Kelihatan kok di sini. Yang lain sudah saya koreksi. Itu Sudah Pak, saya balikin nilainya. usulan Mantap, saya Pak ya. Yang Betul. itu loh, yang online dulu Pak. Mau ngerjain nggak bisa ya? Oh, itu. Kalian tinggal japri saya nanti kalau pengen ngerjain yang kuisis itu ya? Kuisis. Yap. Kuisis ini ya, nih. kuisis. Ini AD yang sudah nih, lihat nih. Nilainya bagus-bagus tuh. Nah, nggak ada nilainya yang rendah. Wih. Udah saya koreksi nih. ADD ya, Alvito, Bayu. Wah, langsung garcep. WA Alvito nanti minta jawaban nih. Yang belum nih. Siap, gas. Nah, ini udah nih. Teman-temannya udah saya koreksi semua. Udah saya coret-coret di lembar kerja mereka itu. Dengan nilainya. Pakai tinta warna merah. Ini yang belum nih. Abdi, Abidah, Adit. Mana Mas Adit nih? Henry. Yang nggak pernah ngerjain tugas sama sekali dengan saya tuh ini. Kalian tahu nggak nih mana orangnya? Henry Nendra Pasya ini. Orang Manggalan Bud, Pak. Yang kelanjut, Pak. Adit Pak itu orangnya masih hidup Pak, tapi nganu itu. Mungkin entah kenapa, entah tanyain. Habis saya juga bingung nih Ngopi, Pak. gimana. Halus, ya, halus. Online terus Pak di WA. Yang nggak pernah itu Itu ya. Henry itu termasuk seleb gitu Pak, mantep itu. Selebgram. Kalah aku Pak. Kalau kalah Pak. Ya Allah. Rizky Pratama nih juga. Itu teman saya itu Pak, SB5 itu. Oh gitu. Temannya HP. Habis itu si ini Abdi Prasetyo. Nih. Ini Pak. Tiga ini. Itu saya Pak. Nah, kalau yang lain masih lah, yang lain tuh masih sering ngerjain. Cuma kebetulan dia yang ini belum nih. Adit, Uja, Nuriza. Nih Nuriza nih mana nih? Nur, Mbak Nur, kok belum dikerjain yang minggu kemarin? Biasanya banyak kerjaan rumah, Pak. Ada yang sambil ngopi ini. Waduh ya. Nah. Oke, perhatian semuanya. Sekarang kita fokus ke praktikum. Dengerin, praktikumnya kayak biasa, dikasih waktu 1 minggu atau mau lebih boleh, nanti kita sepakati saja. Ini lembar kerjanya sudah nanti jam 10 sudah terposting, pasti sudah ini ya. Sudah terposting di Classroom, saya jadwalkan jam 10. Lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti listrik statis, tapi khusus tentang hukum kolom yang akan kita bahas nanti. Hukum kolom itu yang kemarin yang saya jelaskan, yang F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2 itu. Yang kalian kerjakan minggu lalu juga itu kan hukum kolom itu. Nah ini nanti tinggal tulis nama kelas. Bagi yang bisa nggak bisa ngedit di PDF boleh ditulis tangan nantinya. Nah, jangan nanti saya tahu kok kalau kalian itu kopas punya teman namanya saja yang diubah tuh ketahuan karena angkanya pasti sama nanti. Begitu. Bahkan jenis tulisannya tuh sama. Karena kan ngetik di HP kan atau ngetik di ini sama tuh ketahuan nanti. Kalau dia kopas punya teman. Nah ini praktikumnya menggunakan pad lagi. Nanti kalian tinggal klik di pad itu, di sini tadi. Langsung kalian masuk. Sudah saya mudahan terposting sudah ini. Belum kayaknya. Nah ini kolom Leo. Berarti hukum kolom. Nanti muncul ini. Kalian klik di macro scale ini. Kita yang macro scale bukan yang atomic scale ya. Yang makro saja. Tinggal klik. Nah, langsung muncul ada 2 orang mau main apa? Mau main tarik tambang ya dia ini. Kayak gini tampilannya. Tugas kalian nanti hanya mengubah-ubah saja. Anak-anak semua hanya mengubah-ubah angkanya saja. Tidak banyak yang dilakukan. Nih panduannya simulasi FET. Ini langsung masuk. Nah, tugas kalian itu hanya mengisi tabel ini saja. Tugasnya caranya gimana nih saya ajarin. Sudah saya kasih 1 contoh soal di sini. Ada 2 tabel yang harus kalian isi nanti. Tabel 1 dan tabel 2. Tabel 1 ini untuk mengidentifikasi gaya listrik berdasarkan besar muatannya. Jadi yang kita ubah-ubah nanti adalah besaran muatan baik di Q1 maupun Q2. Kalau yang di tabel 2 yang kita ubah-ubah nanti jaraknya saja. Caranya gimana? Saya contohkan. Misal kita masuk ke sini. Nah ini, yang di bawah ini charge, ini ya tulisannya ini kan kayak chest gitu ya. Nah ini adalah besar muatannya. Muatan charge 1 berarti muatan Q1
charge 2 berarti ini muatan Q2 yang nilainya min 4 kolom dengan 8 mikrokolom ini. Ini mikro ya kemarin ya. Mikro itu 10 pangkat min 6. Ini berarti ini 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, ini 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini Q1, yang ini Q2. Begitu. Oke, udah tahu sekarang yang ini Q1, yang ini Q2. Nah, lalu jaraknya mana? Tadi kan ada Q1, muatan Q1, muatan Q2. Jarak atau R? Jaraknya itu yang ada mistar ini anak-anak semua. Kalau antara Q1, Q2 ini jaraknya berapa? 4 menuju 7. Dari 4 ke 7 itu berapa jaraknya ini? 3 ya? 3 cm kan? Ini mistar, 3 cm gitu. Ini 4, 5, 6, 7. Berarti 1, 2, 3. Berarti ini 3 cm. Nah, sekarang tugas kalian itu yang di tabel 1 ini mengubah muatannya. Saya contohkan. Misal muatan yang pertama min 2. Kita ubah muatan di charge 1 ini. Di charge 1 ini min 2. Cara mengubahnya tinggal kalian maju mundur, ubah kanan kiri gini. Nah, ini kayak gini. Kalau pakai HP kan tinggal tangan kalian aja mengkliknya. Begitu. Kalau saya kan pakai laptop nih, pakai kursor saya. Kalau di HP kan tangan kalian disentuh. Ini masih min 3. Kalian geser lagi sampai ketemu di sini min 2. Ini kan batasnya 0. Ini 0. 0 menuju 10 ini kan 0 sampai 10. Kalau ini 0 sampai min 10 ke kiri. Begitu. Kelihatan jelas saja kan di tempat kalian? Jelas? Kelihatan, Pak. Jelas. Mantap. Jelas. Ini charge 1 min 2. Lalu yang muatan Q2-nya positif 2 ini. Kalau min 2 ya ini positif 2. Tinggal kita ubah misalnya positif 2 ini. Sampai ketemu. Oh, kelewatan. Positif kan di sini dia. Nah, 3 aja. Ya. Kelihatan ini negatif 2, ini positif 2. Ingat tadi ngubah-ngubahnya di sini. Ya ini charge 2-nya. Muatan 1, muatan 2. Sekarang jaraknya kita ubah jadi 2 cm. Kalau kita ngubah 2 cm, ini ada orang kayak nariknya. Ini 4, ini 7. Tinggal ini aja kita ubah ke 6. Coba. Nah. Udah kan? Ini jaraknya sudah berubah jadi berapa ini? 2 cm. Kan kalau ngitungnya gini, 4 ke 5, 1 cm. 5 ke 6, 1 cm. Berarti kan totalnya berapa? 2 cm. Itu. Berarti jaraknya ini, Q1, Q2 ini jaraknya udah 2 cm. Ini udah nih, 2 cm. Lalu kalian isi, berapa nilai gaya listriknya? Udah otomatis muncul di atas ini nilainya anak-anak semua. Berapa ini nilainya? Ini 89. Ini kok titik ini koma ya. Karena biasanya dalam Excel atau apa itu koma itu ya titik. Ini jadinya 89,876 Newton untuk gaya yang ini. Gaya yang ini sama, nggak mungkin beda karena jaraknya sama. 89,876. Kalian tulis di sini. Nih, sudah saya contohkan. 89,876. Kalian bulatkan saja 89,8 itu kan kalau dibulatkan jadinya berapa? 90. Dibulatkan 89,8. Oh, berarti dibulatkan jadi 90. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dimengerti? Tanya, Pak. Oke, silakan. Apa Mas Rido? Siapa yang nanya? Mau menanya tadi? Mas Rido ya? Rido, Pak. Rido tadi, Pak. Saya, Pak. Saya. Siapa? Oh, itu. Alvito. Ya, kenapa Mas Alvito? Itu, aduhai. Itu kalau muatan Q-nya negatif itu nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Nah, tanda negatif dan positif ini hanya menunjukkan sifatnya nanti tarik-menarik atau tolak-menolak. 2 minggu lalu sudah saya bilang, kalau dia sejenis, dia akan tolak-menolak. Positif pasti tolak-menolak. Negatif pasti tolak-menolak. Tapi kalau dia berbeda jenis, berlainan jenis, negatif dengan positif. Ini kan negatif, ini positif. Pasti sifatnya nanti tarik-menarik. Begitu. Nah, dari mana kita bisa melihat dia tarik-menarik? Kalian lihat arah panahnya. Nih lihat. Panah ini dengan panah ini. Dia saling mendekat. Arah panahnya itu saling tarik-menarik nih lihat.
Ini ke sana, yang ini ke kiri. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Tarik menarik kan dia? Iya. Nah ini lihat dari panahnya ini. Nah, makanya nanti sifatnya kalian tulis tarik menarik. Begitu. Nah, tugas kalian adalah hanya memvariasikan muatan. Jaraknya tetap di 2 cm ini. Jangan diubah-ubah. Misalnya nanti yang pertama sudah 2 cm, udah. Jangan dirubah-ubah 4 ke 6. Jaraknya tetap 2 cm. Kalian hanya mengubah muatan. Misal, di sini aja ngubahnya. Ini kalian ubah jadi -3, -4. Yang ini kalian ubah jadi 3. Nah, udah berubah kan angkanya? Jadi berapa ini? 269,627. Kalau dibulatkan ini jadinya 270. Kenapa? 269,6 kan udah dekat dengan 270 dia. Gitu. Kalau bingung membulatkan, ya nggak apa-apa aja sih, tapi lebih bagus lagi dibulatkan. Nanti tinggal tulis di sini. Ini tadi berapa? -4. Tulis -4 diki 1. Diki 2-nya berapa tadi? 3 ya ini. 3, tulis 3. Gaya listriknya berapa? 269,627, tulis 269,627. Sifatnya apa? Lihat, ini panahnya saling menarik. Berarti dia tarik menarik. Coba kalau kita lihat, kalau dia sejenis gimana? Coba lihat. Pasti dia panahnya saling menolak. Nah, sejenis kan ini? Yang ini 4, yang ini 3. Dia sejenis, sama-sama positif. Nah ini panahnya lihat, panahnya tarik menarik apa? Panahnya tolak menolak. Ya iyalah, masa sejenis bisa tarik menarik, melanggar aturan sunatullah gitu ya, aturan dari Allah. Adit. Masa laki-laki suka dengan laki-laki ya, nggak boleh. Adit. Astagfirullah. Nah jadi kalau mau Adit. gitu ya. Ini muatan listrik saja normal. Kalau dia sejenis tolak menolak, masa manusia yang Allah kasih akal, pikiran nggak normal gitu ya. Adit. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Coba. Nah ini variasikan sampai 6 ini terserah kalian muatannya mau berapa. Mau sejenis semua kah? Mau berlainan jenis kah? Terserah kalian. Yang pasti nggak mungkin sama semua per orang itu. Misalnya nomor 2 sampai nomor 6 sama semua. Antara Ridho dengan Alvito nggak mungkin. Kecuali Alvito nyontek punya Ridho atau Ridho nyontek punya Alvito. Misal. Saya nggak nuduh, ini misal aja. Itu ya. Untuk yang tabel 1 Nomornya gitu. dia bisa. Nah, lalu pertanyaan yang tabel 2 bagaimana? Yang tabel 2 ini bedanya sudah saya kasih muatannya. Nih lihat. Yang kalian variasi adalah jaraknya. Ini misalnya di muatan -3, kalian tinggal ubah di sini nanti. Bikin -3, tek, ini -3. Yang Q1, yang Q2-nya +3. Oh, udah pas. -3 dan +3. Tadi kan di atas ini kan jaraknya sudah 2 cm nih. Kalian ubah misalnya jadi 1 cm. Geser aja lagi ini. Oh, nggak bisa 1 cm. Nabrak dia. Kalian ubah jadi misalnya gini dah. Berapa senti ini? 3. Berapa senti ini? 3. Iya 3 senti ini. 1, 2, 3. Kan 4 ke 7 kan? Nah, kalian ganti ini 3 cm. Berarti gaya listriknya otomatis beda dong. Apa sama? Oh sama, 89,876. Nggak apa-apa sama. Ada alasannya nanti kenapa sama itu. Ketika dihitung dengan rumus F kaki 1 Q2 per R pangkat 2, pasti jawabannya 90. Nah, tulis hasilnya 90. Sifatnya apa? Lihat panahnya. Oh, panahnya saling menarik. Berarti sifatnya tarik menarik. Ini R-nya ini kalian ubah jadi 5 cm. Ini bisa jadi ubah berapa? Terserah kalian berapa jaraknya. Yang penting divariasikan. Kalau 2 cm lagi boleh nggak Pak? Boleh. Asal jangan semuanya saja 2 cm. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti Pak. Misalnya ini 2, 3, ini 2 lagi. Ini 4, ini 5 cm, ini 6. Begitu. Kan bisa digeser-geser ini loh. Nih ya. Dari 0 cm ini kalian ubah sampai 10 sini lihat. Ini bisa diubah, kalian yang nentukan. Nih. Kan bisa diubah semua. Terserah. Yang penting pas nih. Ini pas di 2, ini pas di 5. Berarti kalau 2 ke 5, 1, 2, 3. Berarti dia 3 cm. Gitu jaraknya.
Kayak mistar loh, kayak mistar bacanya. Kalau mau aman, kalian taruh ini di 0 dulu. Kalau mau aman, biar nggak bingung. Nah, kalau ini kan pasti 5 cm ini. 0 menuju 5. Kalau geser ke sini, 6 cm, 0 menuju 6. Kalau mau aman ya, kalau bingung nanti menentukan jarak. Taruh dulu di 0, tinggal ini yang kalian ubah-ubah. Ini 2, 3, 4, sampai 10 cm. Sangat mudah kan? Lumayan. Iya, angka-angkanya sudah ada semua. Tidak perlu menghitungnya, begitu. Udah, sekarang kalian jawab analisis ini. Apa hubungannya antara gaya, muatan? Tuliskan rumusnya. Rumusnya sudah ada kemarin saya kasihkan. Bunyi hukum kolom gimana? Oh, yang terakhir saya minta bikin analisis satu saja. Ini sudah saya kasih contohnya untuk analisisnya. Ambil satu percobaan. Misalnya kalau kalian mau ngambil yang nomor 2. Nah, ambil aja satu percobaan. Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, R-nya jaraknya berapa, lalu kalian hitung nilai F-nya. Ini saya uji coba kemarin, ternyata benar. F-nya 90 Newton tarik menarik. Yang ini tadi, yang nomor 1 ini. Menggunakan rumus K Q1 Q2 per R2. Ada yang nanya kemarin, min-nya ini pengaruh nggak Pak? Nggak berpengaruh dalam menghitungnya. Dia hanya menunjukkan arahnya. Kalau dia negatif positif tarik menarik, kalau dia positif positif tolak menolak. Jadi nggak dimasukkan dalam perhitungan, min-nya nggak masalah nanti kalau. Jadi harus ada satu analisisnya ya anak-anak, satu saja. Kalian ambil dari sini nanti. Misalnya kalian mau ngambil yang nomor 3 deh, gitu misalnya. Ini min 5, min 6 misalnya. Berapa gayanya? Sudah saya kasih contoh cara mengerjakannya ini. Ditulis pakai tangan juga boleh, diketik juga boleh, terserah kalian masing-masing. Lalu bikin kesimpulan, nanti saya kasih nilai di sini. Nah, itu saja mungkin. Silahkan ada yang ditanyakan. Kalau masih bingung cara mengerjakannya. Ini kayak ini tadi. Bisa ya? Bisa, Pak. Saya sudah nyoba pakai HP, malah enak aja tangan. Yang penting tangan kita bisa menggeser-geser. Karena hanya menggeser-geser ini doang kok. Habis itu, kalau memang HP-nya nggak bisa pakai yang ke ini, browser, pakai Chrome. Lebih mudah pakai Chrome, itu lebih ringan. Setiap handphone kita kan pasti punya Chrome. Nggak mungkin nggak punya. Uninstall, Pak. Nah, gitu dulu. Untuk penjelasannya, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada yang ingin tanya? Pak mau tanya. Oke. Siapa ini? Puji. Puji ya, silakan Pak Puji. Pakai bukti screenshot-nya nggak Pak? Nggak ada, nggak perlu. Oh, enggak. Yang sekarang nggak perlu di screenshot, hanya perlu menganalisis satu soal tadi loh, yang menghitungnya tadi ya. Enggak Pak. Yang ini saja tadi. Nah ini doang yang saya minta. Satu saja. Saya nggak minta semuanya. Nunggu kalian kuliah nanti baru semuanya itu. Kalau kuliah tuh biasanya semuanya harus dianalisis. Jadi kalau 10 soal 10-nya harus dianalisis kalau kuliah. Kalau SMA ini ya kita latihan saja lah, belajar gitu ya. Jadi ketika kuliah nanti nggak kaget lagi. Nah, insya Allah kan kalian ini kuliah semua, yakin saya insya Allah. Amin. Nah, yang penting kan niat dulu yang penting. Ketika niat manjada wajada kan, siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah akan dapat yang baik juga, berhasil juga. Amin. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, dicukupkan. Ada? Nggak ada? Ada apa? Ada kayaknya, Pak. Kayaknya wajah ini insya Allah wajah yang mengerti semua aja nih. Kalau masih bingung boleh bertanya japri saya atau lewat grup atau tanya dengan temannya. Kalau udah buka videonya kita foto dulu. Ini jarang-jarang bisa foto dalam kelas ini. Yuk. Dari kamar. Buka videonya, saya hitung cepet. Mas Rizky udah mandi belum? Pak, sinyalnya jelek gak bisa on cam. Ya, yang lagi sakit, pakai lokal gitu. yang lagi sakit tadi nggak usah buka video, nggak apa-apa. Tadi ada yang japri saya nggak lihat namanya dari siapa tadi. Lagi sakit, nggak apa-apa. Tutup aja videonya kalau lagi sakit. Siapa yang belum nih? Fikri, Lintang, Dian, Putri, Adit, Felicia. Dibuka dulu videonya.
Bayu Pak, nggak ada Pak. Gurunya baik ya Pak. Baik. Yang hadir 19 Udah, Pak, orang. udah. Oke. Saya 20, hitung Pak. sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, udah dapat. Nanti jangan kaget kalau ada yang blur karena gerak-gerak. Iya Pak. Ngelek. Ngelek Pak. Ada yang nge-lag juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya tadi batas waktunya 1 minggu aja ya. Ya, Pak. Nah, walaupun lewat 1 minggu, tetap aja saya terima kok. Maksudnya itu biar ini. Tapi bagi yang hari ini udah ngerjakan, saya acungi jempol. Ini kalau sudah hari ini Wah. udah dikumpul, nah ini jempolnya jempol kaki juga nanti. Wow. Gitu. Berani lawan. Anjir. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terakhir, selamat kemarin dapat juara favorit lomba video. Walaupun di detik-detik terakhir, saya nggak perlu bilang siapa yang mengusulkannya. Tanya aja Bu Yunika kemarin, siapa guru yang ngotot mengusulkannya. Dah, itu aja. Kami udah tahu, Pak. Oh gitu. Nggak tahu, Udah, Pak. terima kasih. Karena bagus sekali video kalian itu. Saya acungi jempol. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar. Yang mau ngerjakan langsung kerjain ya. Pak. Siapa? Aduh. Bye-bye.